Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Allah mencabut lidah ikan dapat menambah wawasan menarik terkait dengan asal-usul bagian tubuh makhluk hidup yang ada di dunia, terutama hewan-hewan yang berkembang biak di laut. Ikan adalah hewan yang banyak ditemukan di sekitar kita dan bermanfaat untuk manusia, terkhusus dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Para ikan bernafas dengan insang, di mana selain itu juga dipakai untuk menyaring makanan dan ekskresi garam yang ada di laut. Dan berikut adalah sejarah Allah mencabut lidah ikan. Ikan termasuk makhluk hidup yang tidak memiliki lidah. Hal ini terkait dengan sejarah turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Merujuk pada sabda Nabi SAW, setelah Allah selesai menciptakan Nabi Adam, maka diperintahkan sekalian malaikat agar tunduk dan sujud kepadanya. Semua malaikat patuh pada perintah itu kecuali iblis yang bernama Azazil. Allah melaknat serta mengusirnya keluar dari surga dan dihapuskan rupa yang eloknya itu, lalu dihantarkan iblis itu ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke arah laut. Makhluk pertama yang ditemui oleh iblis adalah ikan. Iblis pun menceritakan segala keburukan serta kekurangan Nabi Adam kepada ikan. Seperti Nabi Adam yang senang memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan juga di daratan. Ketika ikan mendengar kata-kata iblis itu, ia pun segera mengabarkan kepada binatang laut yang lainnya. Karena hal itulah, Allah tidak menyenangi perbuatan ikan, lalu dihilangkannya lidah ikan supaya tidak lagi dapat menyampaikan berita-berita yang belum benar. Amanat yang bisa dipetik dari pencabutan lidah ikan, Allah tidak senang dengan orang yang selalu menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Hal tersebut termasuk tindakan tercela dan tidak boleh dilakukan karena akan membuat kerugian kepada diri sendiri dan juga orang lain. Gunakanlah panca indera yang telah disempurnakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan peruntukannya. Seperti lidah yang ada di bagian mulut kita, walaupun tidak bertulang, lidah ini sangat berbahaya jika digunakan tidak pada semestinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan saja sebagai pedoman untuk manusia, tetapi juga memberikan petunjuk dan solusi kehidupan dalam setiap permasalahan yang relevan. Al-Quran menjadi rujukan dalam menjawab setiap tantangan. Maraknya berita hoak atau berita bohong zaman sekarang memberikan dampak serius dalam kehidupan umat beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Berikut adalah cara Al-Quran untuk menangkal berita bohong atau hoak. Yang pertama adalah melakukan tabayun. Tabayun adalah bersikap kritis, cerdas, dan selektif dalam meneliti informasi atau berita. Yang kedua, melakukan tawakuf. Tawakuf adalah suatu sikap atau perbuatan menahan diri untuk tidak langsung mempercayai atau menolak suatu berita. Yang ketiga, melakukan tajanub al-zam adalah sikap menjauhi asumsi atau prasangka yang buruk. Keempat, melakukan pencerahan kepada umat Islam agar umat Islam cerdas dalam kehidupan sosial. Umat Islam harus saling memberikan manfaat, berbuat kebaikan, dan saling menasihati. Yang kelima, menguatkan budaya literasi dengan cara banyak membaca, menganalisis suatu berita yang datang kepada kita. Yang keenam, melakukan
melawan berita bohong dengan memerangi sampai tidak ada fitnah dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.